Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan menyampaikan materi pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajaran ke-1. Dalam pembelajaran kita kali ini, Bunda harap Ananda sekalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat, dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menemukan ide pokok bacaan dengan percaya diri. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Hewan apakah yang ada pada gambar? Ya, kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sangat lucu. Bulunya tebal, gerakannya sangat lincah, dapat melompat dan dapat berlari. Nah, apakah Ananda sekalian tahu mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Mari kita cari tahu lebih banyak mengenai organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka, tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, apakah Ananda tahu ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Bacaan pada teks organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 5 paragraf, yaitu ini dia, paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masing-masing paragraf dari bacaan tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat pengembang. Lalu, apa itu ide pokok dan kalimat pengembang?
Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Demikianlah materi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Ananda sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.